Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Film Populer Official. Kali ini, kita akan membawakan alur cerita drama Korea yang berjudul My Demon. My Demon berkisah tentang pernikahan kontrak antara seorang gadis pewaris konglomerat terkaya di Korea dengan seorang iblis yang hidup abadi. Do-Hee adalah pewaris dari Mirae Group, seorang wanita yang terkenal dengan sikapnya yang arogan, dingin dan keras kepala. Ia juga sangat skeptis tentang konsep cinta. Di sisi lain ada Jung Gu-won, yaitu seorang iblis yang telah hidup selama berabad-abad di dunia manusia dan juga memiliki kehidupan abadi. Meskipun telah tinggal di dunia manusia selama 2 abad, Jung Gu-won masih sering merendahkan umat manusia. Suatu hari, takdir mempertemukan Do-Hee dan Jung Gu-won, dan mereka terlibat dalam kesepakatan yang menyebabkan Jung Gu-won tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Untuk memulihkan kekuatan dan memastikan kelangsungan hidup abadinya, Jung Gu-won setuju untuk menikahi Do-Hee. Namun, tugasnya tidak hanya sekedar menjalani pernikahan kontrak ini, melainkan juga melindungi Do-Hee yang telah mengambil sebagian dari kekuatannya. Meskipun pernikahan mereka awalnya dimulai dengan keterpaksaan, namun hubungan mereka menjadi sesuatu yang manis dan mendalam. Nah, gimanakah keseruan cerita lengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis bernama Do-Hee yang sedang berlari pada suatu malam yang berkabut. Dia ketakutan dan menoleh ke belakang. Lalu dia berhenti ketika dia melihat seseorang pria berjalan ke arahnya. Dalam narasinya, ia menjelaskan bagaimana hidupnya selalu terasa seperti malam berkabut. Dia selalu waspada, berusaha membedakan teman dan musuh di lingkaran pertemanannya. Sekarang, ketika seorang pria mendekatinya, dia bertanya-tanya, siapakah pria itu dan apakah dia akan menyelamatkannya? Dia pun bergegas ke arahnya. Kemudian tiba-tiba, scene pun beralih. Dalam kilas balik, kita melakukan perjalanan kembali ke 200 tahun yang lalu di Joseon. Ada sekelompok orang yang berkumpul untuk berdoa pada suatu malam. Tiba-tiba, iblis muncul di hadapan mereka dan mematikan lilinnya. Semua orang kaget, bingung dan takut. Kemudian tulisan darah muncul di dinding, dan semua orang mulai berlari. Dia adalah Jung Gu-won, yaitu seorang iblis. Dia berjalan ke mimbar dan meninggalkan sekuntum mawar merah. Dia meraih salib di dekatnya dan berjalan ke arah seorang gadis muda yang sedang memperhatikannya. Uskup kembali untuk menyelamatkan gadis itu, tapi Gu-won memberinya salib. Kemudian dia keluar secara dramatis dan memuji dirinya sendiri. Setelah itu, dia pun merubah penampilannya menjadi manusia, dan dia menuju ke pelabuhan dan bertemu dengan seorang pria yang sedang mencoba memancing. Pria itu sedang kelaparan, karena negara ini sedang menghadapi kelaparan, dan manusianya juga kelaparan. Gu-won membujuk pria itu dengan memberinya seekor ikan. Dia bertanya, apakah dia tertarik untuk membuat kesepakatan? Tentu saja pria itu bertanya-tanya siapa Gu-won ini. Gu-won menjelaskan bahwa dia adalah seorang iblis dan dapat memberikan kekayaan kepada pria tersebut selama 10 tahun ke depan. Namun sebagai imbalannya, dia akan memberikan jiwanya alias mati 10 tahun ke depan. Pria yang bernama Park Bo-gyu itu menerima ketentuan perjanjian dan menandatangani kontrak darah. Gu-won membuatnya bahagia setelah berhasil memancing. Kemudian kita pun beralih ke tahun 2023. Kita bertemu dengan Do-Hee di acara Korea CEO Award 2023. Dia senang dengan jumlah penonton di acara tersebut dan mengacukan seorang pria yang mencoba menggodanya. Tentu saja karena dia adalah pegawainya sendiri. Kemudian dia memenangkan penghargaan CEO tahun ini dan dengan bangga memberikan pidato penerimaannya. Do-Hee adalah pewaris cebol atau konglomerat dan merupakan bagian dari Mirae Group, salah satu perusahaan terkemuka di Korea. Dia cantik dengan otak yang pintar dan tidak takut untuk bersinar. Beberapa hari kemudian, sekretaris Do-Hee yang bernama Shin Da-jong memberitahunya tentang berita meresahkan mengenai salah satu minuman perusahaan mereka. Do-Hee memintanya untuk memeriksanya dan melaporkan kembali. Do-Hee yakin seseorang di dalam grup mereka sedang mengincarnya dalam upaya perebutan kekuasaan. Kemudian, Do-Hee mendapat telepon dari ibu angkatnya yang bernama Nyonya Ju, di mana Nyonya Ju terus berusaha membujuk Do-Hee untuk melakukan kencan buta. Sampai-sampai Nyonya Ju harus pura-pura sakit agar Do-Hee mau melakukan kencan buta itu.
Dohi sendiri akhirnya mau menuruti perintah ibu angkatnya itu untuk melakukan kencan buta dengan seorang pria di sebuah restoran. Scene lalu berpindah kembali kepada Guwon, di mana terlihat bahwa Guwon memiliki kehidupan yang abadi, sebab dirinya tak menua sedikit pun setelah 200 tahun lamanya. Di mana Guwon tinggal di sebuah kastil yang di dalamnya dipenuhi jam, dan jam-jam itu menunjukkan orang yang telah membuat kontrak atau kesepakatan dengan Guwon. Hingga terlihat salah satu jam yang menunjukkan jika waktunya sudah habis, di mana seketika Guwon pun tersenyum dan langsung pergi untuk mengambil jiwa orang tersebut. Yang mana orang yang telah membuat kontrak dengan Guwon dan waktunya telah habis itu merupakan seorang ketua mafia yang kini hidupnya sedang di puncaknya, karena semua wilayah serta musuhnya telah ia taklukkan. Akan tetapi, ketika melihat kedatangan Guwon, seketika si ketua mafia itu pun langsung ketakutan karena ia mengetahui waktunya telah habis. Tak mau itu terjadi, si ketua mafia pun berusaha menyerang Guwon. Namun hanya dengan satu jentakan jari saja, si ketua mafia pun langsung oleng tersungkur ke lantai. Sambil menahan rasa sakitnya, si ketua mafia yang mengetahui ajalnya akan segera tiba, kemudian bertanya, dirinya nanti akan ditempatkan di mana. Guwon pun menjawab bahwa tempat orang tamak seperti dia adalah neraka. Hingga tak lama kemudian, pria itu pun menghembuskan napas terakhirnya, yang mana para bawahannya langsung masuk untuk menolong si ketua mafia. Dan tangan kanan si ketua mafia sekilas melihat Guwon yang pergi dari sana. Kembali kepada Dohi yang terlihat sedang datang ke restoran tempat kencan butanya diadakan. Dengan wajah judesnya, Dohi kemudian mendatangi seorang pria yang sedang membaca koran. Dan tanpa pikir panjang langsung to the point bahwa kedatangannya ke sini hanya karena sang ibu angkatnya. Akan tetapi ketika teman kencan butanya menurunkan koran yang sedang ia baca, Dohi pun begitu terkesima melihat ketampanan pria itu, melihat ketampanan pasangan kencan butanya yang tak lain adalah Guwon. Guwon yang melihat Dohi berada di depannya langsung bertanya tujuan Dohi sekarang berada di hadapannya, karena dirinya merasa tak memesan seorang tukang pijit. Dohi pun yang merasa belum pernah kalah dalam hal mengejek orang, kemudian mengatakan bahwa tujuannya datang karena terpaksa karena disuruh oleh yang di atas. Mendengar hal itu, Guwon malah menyangka bahwa Dohi adalah utusan Tuhan untuk memberikan tugas kepadanya, yang padahal maksud perkataan Dohi menyebut yang di atas tak lain adalah Nyonya Ju. Hingga karena itu, sikap Guwon kemudian berubah menjadi manis kepada Dohi. Begitupun dengan Dohi yang mau mendengarkan ocehan Guwon. Di mana ternyata Dohi tak mengetahui jika Guwon bukanlah pasangan kencan butanya, sebab orang yang telah membuat janji dengannya berada di restoran yang berbeda. Setelah menyadari jika Dohi bukanlah utusan Tuhan, melainkan manusia biasa saja, Guwon pun meminta Dohi untuk pergi karena telah mengganggu acara makannya. Dohi pun yang merasa waktunya habis sia-sia, kemudian beranjak pergi. Namun ketika ia akan pergi, gerombolan mafia yang tadi terlihat datang untuk membuat perhitungan dengan Guwon. Hingga tangan kanan si mafia menabrak seorang pelayan yang sedang membawa kue pesanan Guwon, dan terlihat akan menimpa Dohi. Tetapi dengan sigap, Guwon kemudian datang untuk menyelamatkan kuenya dengan cara memegang tubuh Dohi agar tidak terjatuh. Yang mana membuat Dohi salah tingkah karena tak kuasa dipegang sedekat itu oleh Guwon. Bahkan Dohi semakin salah tingkah ketika Guwon berkata, "Syukurlah kau selamat." Membuat Dohi langsung pergi ke kamar kecil karena tak mau terlihat pipinya memerah. Yang padahal Guwon berkata seperti itu bukan kepada Dohi melainkan kepada kuenya. Kemudian Guwon langsung bersiap untuk memakan kuenya tanpa memperdulikan para mafia yang datang. Akan tetapi ketika akan menyantap kuenya, si mafia itu malah menghancurkan kue yang akan dimakan oleh Guwon, membuat Guwon naik pitam dan langsung meladeni para mafia itu. Dengan mudahnya, Guwon berhasil mengalahkan semua mafia itu dengan memasukkan mereka ke dalam koran dengan menggunakan kekuatan supernya. Dengan perasaan yang masih kesal karena kuenya hancur, Guwon kembali didatangi oleh Dohi yang terlihat tersenyum karena menyangka jika kue yang dipesan Guwon adalah kue ulang tahun untuknya yang kebetulan ulang tahunnya jatuh hari ini. Tetapi Guwon dengan kejam berkata, apa pentingnya ulang tahun Dohi untuknya? Seketika membuat Dohi yang tadinya tersenyum kembali menjadi jutek dan seketika langsung pergi meninggalkan Guwon. Di mana dengan perasaan yang masih kesal, Guwon melepaskan para mafia tadi ke dalam sebuah toilet. Sementara Dohi yang masih kesal dengan perkataan Guwon, saat di mobil bersama sekretarisnya, ia menerangkan jika dirinya saat ini sedang berada di peperangan perebutan hak waris perusahaan Nyonya Ju yang bernama Mirai Group. Kita pun lalu diperlihatkan dengan anak-anak menantu serta cucu dari Nyonya Ju,
dan anak-anaknya pun masing-masing mengelola cabang perusahaan Mirai Group. Yang antara lain anak pertamanya adalah seorang laki-laki yang bernama Sukmin, yang merupakan CEO Mirai Elektronik, dan istrinya bernama Sera yang merupakan direktur pelaksana Mirai Elektronik, serta cucu pertama Nyonya Ju bernama Doyung. Nyonya Ju juga mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Soan, yang merupakan CEO Mirai Apparel, di mana Soan mempunyai 2 anak kembar yang masih kecil. Nyonya Ju pun mempunyai seorang keponakan yang penampilannya selalu acak-acakan bernama Ju Sok, yang merupakan CEO Mirai Investment. Tetapi Nyonya Ju seolah biasa saja kepada anak serta cucu dan keponakannya, dan malah terlihat begitu sayang kepada Dohee, walaupun Nyonya Ju bersikap sok jual mahal kepada Dohee. Setelah menerangkan semua itu, kemudian Dohee mendapatkan panggilan dari seseorang yang mengatakan bahwa orang tersebut punya sebuah informasi penting, yang mana jika Dohee mengetahui informasi itu, maka Dohee akan langsung diangkat menjadi komisaris utama Mirai Group. Dohee yang tak percaya malah mengabaikan orang tersebut karena dirinya kini mendapatkan kabar bahwa Nyonya Ju sedang kritis. Dengan cemas, Dohee pun langsung masuk ke ruangan Nyonya Ju dan langsung menangis serta memohon agar Nyonya Ju cepat sembuh. Akan tetapi, ternyata Nyonya Ju sehat walafiat atau baik-baik saja dan hanya ngeprank Dohee karena hari ini adalah hari ulang tahun Dohee. Dari pembicaraan Dohee dan Nyonya Ju, walaupun sekilas mereka selalu bertengkar, tetapi bisa dilihat jika Nyonya Ju begitu sayang kepada Dohee sepenuh hati. Itu bisa dilihat ketika dahulu Dohee baru masuk kuliah, Nyonya Ju datang ke kampus Dohee dengan menggunakan mobil limosin, serta memutuskan pacar Dohee karena wajah pacar Dohee sangatlah aneh. Hingga tak lama kemudian, sekretaris Dohee mengatakan bahwa pasangan kencan buta yang tadi Dohee temui ternyata salah orang.